Gelombang pengungsian kembali terjadi pasca kembali erupsinya Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Warga berbondong-bondong ke dermaga di Tagulandang untuk bisa diangkut menggunakan KRI Kakap 811 milik TNI Angkatan Laut. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Amanda Komaling di Manado, Sulawesi Utara yang akan melaporkan perkembangan terkini kondisi pengungsi. Selamat pagi Amanda, bagaimana proses evakuasi warga melalui dermaga Tagulandang? Selamat pagi Gemma dan Febrian. Tadi malam sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Tengah, KRI Kakap 811 kembali mengangkut sedikitnya 123 warga pengungsi yang sudah sejak siang dan sore malam mereka menanti untuk bisa diangkut menggunakan KRI 811 milik TNI Angkatan Laut. Warga yang mengungsi ini rata-rata adalah warga yang terdampak paling parah akibat erupsi yang terjadi pada Selasa dini hari. Dan dari 123 orang yang dievakuasi menggunakan KRI Kakap ini, di dalamnya ada 9 orang anak kecil yang kurang dari 7 tahun dan juga 6 orang sakit, di mana di dalam 6 orang sakit terdapat 1 orang lansia yang di dalamnya juga terdapat juga pasien mengalami gizi buruk. Gemma, ini pada saat proses evakuasi dari anggota TNI Angkatan Laut mendata terlebih dahulu warga yang akan dievakuasi dan memastikan apakah warga yang dievakuasi menggunakan KRI Kakap ini karena akan diturunkan di dermaga Satrol Samuel Languyu, Kota Bitung, sehingga memastikan kondisi warga yang dievakuasi apakah selanjutnya mereka akan ada yang menjemput atau akan menempati untuk sementara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Bitung, yaitu di rumah susun. Namun dari data yang kami terima, 123 orang yang diangkut menggunakan KRI Kakap ini rata-rata semuanya pada umumnya memiliki keluarga di Kota Bitung dan Kota Manado dan akan dijemput. KRI Kakap 811 menurut dan Lantamal 8 Laksamana Pertama Nolise Tangkap bahwa KRI Kakap sudah dikerahkan sejak erupsi terjadi yang pertama kali, yaitu di 16 April. Besoknya langsung dikerahkan untuk membantu penanggulangan bencana alam erupsi di Tagulandang. Dan proses evakuasi masih terus berlangsung sejak di tanggal 17 kemarin, Gemah. Dan saat ini kembali terus bertambah karena warga yang minta untuk dievakuasi masih merasa khawatir dengan aktivitas gunung api ruang ini yang berfluktuasi, karena beberapa waktu lalu PVMBG sudah menurunkan status gunung api ruang dari level 4 siaga, namun ketika terjadi erupsi pada Selasa dini hari kemarin, PVMBG kembali menaikkan status gunung api ruang menjadi level 4 awas. Inilah yang mengakibatkan kembali banyaknya warga yang minta untuk dievakuasi. Gemma. Ya, Amanda, salah satu yang terdampak adalah Bandara Samratulangi dan juga mengganggu penerbangan. Nah, yang terkini, bagaimana kondisi di sana? Ya, betul sekali Febrian, karena kemarin ditutupnya Bandara Samratulangi di Kota Manado karena adanya paparan sebaran abu vulkanik dari gunung api ruang. Yang pertama itu di kurang lebih jam 1:15 dengan tinggi kolom 2 km atau 2.000 meter. Kemudian letusan yang berikutnya itu di sekitar jam 8.45 waktu Indonesia dengan tinggi kolom 5 km atau 5.000 meter. Sehingga inilah yang mengakibatkan Bandara Samratulangi yang sedianya akan dibuka pada jam 12 siang kemarin kembali diperpanjang lagi notemnya dan akan dibuka menurut rencana dibuka kembali pada hari ini jam 12 siang. Ada sekitar 3.000-an penumpang yang tidak bisa masuk dan tidak bisa berangkat melalui Bandara Internasional Samratulangi. Bukan cuma Bandara Internasional Samratulangi yang ditutup, Febrian, melainkan ada juga sejumlah bandara yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan di Gorontalo. Itu juga tidak bisa dioperasikan karena sebaran abu vulkanik yang kali ini dianggap cukup parah. Oleh karena itu juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menghimbau warga yang berada di daerah paparan sebaran abu vulkanik untuk bisa
bisa menggunakan masker demi kesehatan. Oleh karena itu saya juga menggunakan masker pada saat ini, Febrian, karena di wilayah di mana saya berdomisili di Kota Manado, paparan dari abu vulkanik memang cukup lebih besar daripada erupsi di tanggal 16 lalu. Sehingga memang sangat penting bagi masyarakat Kota Manado untuk menggunakan masker karena abu vulkanik cukup berbahaya untuk kesehatan. Febrian dan Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Amanda Komaling langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Tetap jaga keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.